Bab 2487. Aku ingin mengikutimu. Semua orang sebenarnya sedikit menyesal. Meskipun tidak ada musuh dan menjadi santai, perjalanan semua orang akan segera berakhir. Lagi pula, para master obat datang dari seluruh dunia. Mereka berkumpul hanya karena mereka berada di kapal yang sama dan harus melawan sekte iblis. Cepat atau lambat mereka akan berpisah. Master Obatkin, kalau begitu kami kembali dulu. Semua orang memberi hormat. Beberapa hari ini, mereka memurnikan obat siang dan malam, dan setelah 2 pertempuran, banyak master obat yang tidak tahan lagi. Mereka benar-benar membutuhkan istirahat yang baik. Ketika semua orang pergi, malam berangsur-angsur datang. Erikkin bermaksud pergi ke tempat klan barbarian untuk melihat situasi. Pada saat ini, sesosok terbang dari laut dengan cepat. Darendou. Erikkin sedikit mengernyit ketika melihat orang itu datang. Apakah ada yang terjadi di jalan? Tidak masalah, Master Obatkin. Darendou menggelengkan kepalanya dengan cepat, wajahnya memerah. Dia ragu lama, dan akhirnya menjatuhkan diri dan berlutut tepat di depan Erikkin. Aku sudah berpikir lama, aku tidak ingin pergi seperti orang lain. Aku ingin mengikuti Master Obatkin. Aku harap kamu bisa menerimaku. Kamu mau mengikutiku? Erikkin terkejut sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tapi kamu tidak tahu segalanya tentang aku kecuali mengetahui bahwa aku adalah Master Obatkin, dan kamu ingin ikuti begitu saja. Guruku mengatakan bahwa jika kamu memiliki kesempatan untuk bertemu dengan seorang ahli dalam hidup kamu harus memanfaatkan kesempatan itu dan jangan biarkan itu menjadi penyesalan seumur hidup kamu. Darendou menggertakkan giginya. Aku tahu aku tidak memiliki kemampuan, dan aku tidak pernah berpikir untuk meminta Master Obatkin menerima aku sebagai murid, tetapi aku bersedia mengikutimu dalam hidup ini dan melakukan yang terbaik sebagai bawahan Master. Setelah itu, Darendou dengan hormat mengetuk kepalanya ke arah Erikkin. Tapi kepalanya tidak turun, karena dia dihentikan oleh Reiki. Master Obatkin, kamu tidak bersedia. Aku benar-benar ingin mengikuti kamu, dan Master Obat tidak perlu mengajari aku apapun secara khusus. Aku hanya ingin satu kesempatan, kata Darendou dengan ekspresi kecewa. Soal mengikutiku, kamu bisa memikirkannya dengan teliti, tidak perlu impulsif, bangun dulu. Erikkin menggelengkan kepalanya dan mengangkat Darendou. Darendou sebenarnya memberikan kesan cukup baik bagi Erikkin. Meskipun dia keras dan lugas, itu bisa dikatakan sebagai kekurangan, tetapi juga bisa menjadi keuntungan. Dan ketika dia menemukan kesempatan, dia berani meninggalkan segalanya dan merebutnya tanpa penyesalan. Erikkin juga memuji sikap ini. Di kapal spiritual sekte iblis, kecuali Erikkin dan lainnya, kebanyakan master obat adalah kultivator mandiri. Jika tidak akan ada susunan teleportasi, dan harus menggunakan kapal spiritual. Meskipun Darendou tidak terlalu muda, jika dia terus berlatih dengan cara ini, dia mungkin tidak akan berhenti di sini saja. Jika benar-benar mengikuti orang yang tepat, nasib dia mungkin akan sangat berbeda. Tapi perjalanan Erikkin adalah ke pegunungan sihir untuk mencari jalan kembali ke bintang biru. Bahkan jika dia pergi bersamanya, tidak banyak kesempatan untuk membimbing Darendou. Jadi Erikkin juga ragu untuk membiarkan Darendou mengikuti. Ayo pergi, ikuti aku ke klan barbarian. Erikkin pergi, dan Darendou dengan cepat mengikuti. Dalam perjalanan, Darendou menggaruk kepalanya. Apakah Master Obatkin setuju atau tidak setuju? Tetapi dalam beberapa hari terakhir, dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dia pikir Tuan Qin akan setuju. Darendou juga menyemangati dirinya sendiri. Kultivator jarang memiliki konsep siang dan malam, begitu pula klan barbarian. Ketika Erikkin terbang masuk, langit agak suram,
Tetapi kultivator klan barbarian menunggu Eric Kin dengan gugup, dan mereka tidak berlatih. Ketika melihat Eric Kin terbang ke sini, semua orang merasa lega dan sangat bersemangat. Meskipun Eric Kin telah berjanji untuk membantu sebelumnya, bahkan jika Eric Kin berubah pikiran, dia pergi. Mereka juga tidak berdaya. Dan mengkhawatirkan ketidakpuasan Eric Kin, semua orang tidak berani mengatur orang di sekitar sekte iblis. Jadi mereka bahkan tidak tahu di mana Eric Kin. Pada saat ini, para kepala suku klan barbarian berlari keluar untuk mengundang Eric Kin masuk, semua dengan senyum di wajah mereka. Kepala sukumu, aku tidak tahu penyakit apa yang diderita monster iblismu, binatang spiritualnya di bawah. Eric Kin tidak banyak bicara. Setelah memasuki kediaman, dia bertanya langsung. Sudah bawa beberapa kemari, tetapi yang gejalanya berbeda. Beberapa binatang spiritual tidak enak badan dan menjadi tuli dan buta, dan panca inderanya hilang, sementara yang lain sangat bersemangat dan galak. Aku tidak tahu apa yang terjadi, kata Senomu. Murung. Binatang spiritual tingkat apa? Kebanyakan fase transendensi, dan sebagian kecil fase penilaian, kata Senomu jujur. Apalagi binatang spiritual ini sudah lama bertapa. Mereka tidak perlu makan atau minum. Kami juga melindungi mereka dengan baik biasanya. Orang yang merawat mereka tidak pernah pergi. Kami tidak tahu bagaimana binatang spiritual ini diracuni. Eric Kin mengangkat alisnya. Bukan melalui air atau makanan, Senomu yakin bahwa penjagaannya ketat, apakah melalui udara. Tetapi kultivator klan barbarian yang tinggal dengan binatang spiritual itu baik-baik saja, dan kondisi keracunan binatang spiritual ini sangat berbeda. Memang terdengar aneh. Bawa aku pergi lihat. Eric Kin juga menjadi sedikit penasaran, dan mengikuti Senomu ke tempat tinggal mereka. Dalam susunan besar Reiki yang terjalin, beberapa ekor binatang spiritual yang terlihat seperti banteng tergeletak di tanah. Di samping, ada beberapa rumput ajaib yang bagus, tetapi binatang spiritual ini jelas lapar dan kurus, tetapi mereka bahkan tidak melihat rumput ajaib ini. Sapi tanduk spiritual ini awalnya menyukai jenis rumput ajaib ini, tapi sekarang mereka bahkan tidak memakannya ketika diletakkan di depan mereka. Kami mencoba yang terbaik, tapi kami tidak tahu alasannya, kata Senomu dengan galau. Bisakah aku masuk untuk lihat? Kata Eric Kin. Tentu saja bisa. Binatang spiritual ini semuanya bagaikan menjadi bodoh. Bahkan jika kamu memukul mereka, juta tidak ada respon, Master Obatkin silahkan masuk. Senomu mengangguk dan mengatur agar kultivator menyalakan formasi. Eric Kin berjalan ke dalamnya dan banteng spiritual ini total bereaksi ketika melihat orang asing. Padahal, ini sudah tidak sesuai dengan naluri binatang spiritual, menjadi kurang waspada, entah ada gangguan jiwa, atau kondisi internal terlalu serius untuk ditanggapi. Eric Kin berjalan mendekat dan mengarahkan jarinya ke banteng spiritual. Reiki beredar di sekitar tubuhnya, dan kemudian membuat lubang kecil di kulitnya untuk mengumpulkan darah. Oke, lihat binatang spiritual yang gila. Eric Kin berjalan keluar, dan semua orang pergi ke samping. Bahkan terpisah jauh pun Eric Kin bisa mendengar auman binatang buas di formasi spiritual. Di dalam formasi terdapat beberapa binatang spiritual bermata merah dan bertaring besar seperti cheetah. Macan tutul bergigi raksasa, dan ini adalah fase penilaian. Eric Kin menyipitkan matanya, jenis binatang spiritual ini tidak hanya lebih tinggi derajatnya daripada banteng spiritual, tetapi juga termasuk jenis yang kuat di antara binatang spiritual yang sederajat. Akibatnya, semua binatang spiritual tersebut diracun. Master Obatkin, jangan. Melihat Eric Kin berjalan melewatinya, dia sepertinya ingin masuk dan mengamati seperti saat melihat banteng spiritual. Senomu dan yang lainnya terkejut.
Banteng spiritual dalam keadaan lamban, dan tidak akan bergerak bahkan jika seseorang menusuknya. Tapi macan tutul bergigi raksasa ini sangat mudah tersinggung, dan sama sekali tidak mendengarkan apa yang mereka katakan, apalagi orang asing seperti Eric Kin. Bersambung.